sudah di session 4 ya, session terakhir. Dan kita percaya bahwa benar tidak ada murid yang bodoh. Kenapa? Kisah si Sandi tadi. Dari tidak bisa menulisnya seperti rumput, menjadi seorang pemilik bengkel motor. Keren kan? Nah, kita bicara tentang tidak ada murid yang bodoh ya Pak Teddy. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak Teddy, penasaran banget dengan seorang Pak Teddy. Sejak kapan sih Pak Teddy percaya bahwa tidak ada murid yang bodoh? Sejak sering menghukum anak-anak yang bandel atau yang penangkapannya lambat atau sejak kapan Pak Teddy? Silakan. Siap Bu. Jadi ini sebenarnya kalau dari sisi kapan, kalau ditanya kapan, mungkin saya nggak bisa memberikan detail tentang tahunnya kapan saya mulai menyadari hal tersebut. Namun seiring dengan usia, kemudian seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita dapat, saya dapat maksudnya Bu, saya itu mulai mencari, mulai cinta dengan pendidikan. Nah, dan saya menemukan bahwasanya memang untuk kata bodoh di pendidikan ini itu tidak tepat sebenarnya. Karena ya sejak kapan saya sadar, mungkin ya sejak tahun 2000, boleh dikatakan sekitar tahun 2004-2005 gitulah. Nah, jadi saya mulai bereksplorasi, membaca, mengetahui, bertanya, searching di kalau zaman dulu kan memang ya boleh dikatakan untuk informasi kan masih sangat kurang gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ya mungkin tahun 2000 ke atas, nah itu kita bisa share, kita bisa dapat banyak informasi dari berbagai sumber. Dan itu juga yang mengubah mindset saya itu bahwasanya anak-anak itu tidak ada yang bodoh. Sebenarnya di pendidikan tidak boleh kita menggunakan kata bodoh untuk anak-anak. Terus kata apa dong Pak Teddy yang bisa dikatakan kepada anak-anak? Ketimbang kita menggunakan kata bodoh, lebih baik kita mengatakan kepada anak-anak ini adalah seringlah belajar. Mereka itu hanya kurang belajar. Nah, jadi kurang pengalaman, kurang belajar. Jadi kalau saya menggunakan, kalau boleh dikatakan ya, jangan kita katakan pakai kata istilah bodoh, namun kita katakan adalah mungkin malas, lebih tepatnya malas. Karena belum ada yang touching ke hati mereka. Karena setelah saya baca, saya menemukan teori dari hasil penelitian dari Howard Gardner dan Elizabeth Hobbs dari Harvard University, bahwasanya manusia itu punya 9 kecerdasan. Ada yang dia memiliki kecerdasan di bagian linguistik bahasa, yang sangat pintar di bahasa. Ada yang di bagian logika matematikanya jalan, hebat. Ada yang di bidang kecerdasan spasial di bidang seni. Dia bagian melukis, membuat handicraft dan seterusnya, prakarya gitu. Ada yang di bagian kinestetik di geraknya, dia seorang penari, dia seorang atlet olahragawan. Ada yang di bidang musik kecerdasannya, ada yang di bidang intrapersonal, interpersonal, ada yang di bidang naturalis, dan ada terakhir yang di bidang eksistensial. Jadi, mereka sering mencari tahu gimana sih manusia itu, kehidupan setelah meninggal seperti apa. Nah, kecerdasan-kecerdasan seperti ini, saya rasa setiap anak itu punya kecerdasan di setiap bagian-bagian tersebut. Jadi kita tidak boleh mengatakan mereka bodoh. Hanya kita belum menemukan ibaratnya apa kecerdasan anak ini. Apa yang sudah jadi kodrat anak ini yang dia bawa sebagai misi dari Tuhan kepada anak ini. Itu yang belum ditemukan seorang guru. Yes. So, jadi menarik nih Pak Teddy, ya kan? Mumpung di season akhir nih. Kita bicara kasus tentang seorang Sandi, ya. Kan maaf banget. Masih banyak sekarang, even zaman sekarang di sekolah-sekolah itu mewajibkan seorang anak itu nilainya tinggi, pintar itu dilihat dari nilai matematika,
kimia atau bahasa Indonesia, tapi yang lebih banyak diri itu kan matematika, fisika, kan lebih ke arah sana ya Pak gitu ya. Dan kisah Sandi ini menarik karena dari anak yang tidak bisa menulis sama sekali, tetapi seperti tadi pendapat Bapak yang dari Howard Gardner kalau nggak salah, mengatakan setiap anak itu punya kecerdasan, dan Sandi membuktikan dia punya kecerdasan, kalau tidak salah berarti di kinestetik, digerakkan, dia bisa membuat bengkel motor, menciptakan sebuah bisnis. Ya. Pak, kalau boleh bertanya sekarang, seandainya nih saya sebagai seorang guru, si Aini ini jadi guru Pak, dan menghadapi anak-anak yang cara pemahamannya lambat, bisa jadi karena dia malas belajar, atau memang dia lambat dalam menangkap. Apa Pak yang harus saya lakukan? Sebenarnya ya, memang kita, kalau kita katakan, kita ini kan guru ya, guru formal. Guru formal itu gimana kita satu kelas itu mungkin ya, kalau sekolah swasta itu bisa sampai 40-an lebih di dalam kelas. Jadi kita tidak bisa, saya juga paham seorang guru itu tidak bisa membagi pemahaman mereka itu, istilah pengajaran mereka itu untuk 40 anak yang berbeda-beda sifat. Nah, sebenarnya otomatis kita lihat memang yang pintar secara logika matematika atau secara verbal linguistik itu memang persentase lebih besar. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada yang memiliki kecerdasan-kecerdasan lain. Nah, kalau saya mungkin lebih kepada guru itu, saya kembali ke sebuah pemahaman saya sendiri. Hari ini saya seorang guru, biarpun saya satu hari saya seorang guru, maka seumur hidup saya adalah guru. Murid saya itu saat ini ada yang sudah menikah, malahan sudah punya anak. Dan ketemu dengan saya di mall atau dimanapun itu kadang tetap menyebut saya Pak Guru, Lause, tetap nggak apa. Biarpun sekarang mereka sudah apa, malahan sekarang anak mereka itu ada yang saya ajar, saya ngajari anaknya. Jadi boleh dikatakan saya kakek guru jadinya. Oh sweet, ya keren banget. Banyak yang seperti itu. Jadi saya terus terang saya katakan seorang guru itu harus menyisihkan waktu. Atau gimana ya, kita mendengar, lebih banyak mendengar daripada kita menjudge anak-anak. Dengar dulu, pahami dulu, letak permasalahan mereka itu di mana sebenarnya. Berusaha mencari tahu. Jadi ketika kita merasa seorang anak itu spesial ya Bu ya, dalam artian spesial itu kalau kita biasa melabel dengan kata nakal atau badung atau bodoh. Nah, jadi bodoh itu sendiri, dia mungkin pintar di tempat yang lain. Coba kita lihat, nilainya di mana dia lebih tinggi. Karena kalau kita menyamaratakan sistem untuk semua anak, memang saat ini sudah tidak relevan. Karena kita sendiri ya, kita tahu sendiri seperti kalau kita kasih metafor, seekor kera diajari menyelam. Lalu seekor ikan diajari untuk lompat pohon atau lompat tali. Kemudian seekor kuda kita suruh dia untuk berenang. Nah, jadi ini konsep pendidikan gitu ya, Pak? Bukan salah, cuman saat ini kita belum mendapati cara yang tepat. Jadi sebagai seorang guru kita itu, saya kembali ke pandangan saya sebelumnya, yaitu kita guru itu adalah seumur hidup. Seorang guru itu tetap seumur hidup jadi guru. Biarpun Anda satu hari seorang guru, maka Anda seumur hidup adalah guru mereka. Berupayalah mencari. Memang saat ini mungkin tidak akan mendapat hasil serta-merta. Seperti kita katakan, hari ini nilai fisikanya rendah misalkan. Jadi kita nggak bisa menganggap dalam satu semester atau 2 semester effort yang kita kerjakan itu akan membuat nilai semester anak ini bisa memenuhi KKM atau 70. Tidak. Nanti suatu saat ketika dia dewasa, ketika dia sudah besar,
ketika dia sudah mungkin berumah tangga, ketika anaknya bertanya tentang fisika, dia ingat, oh itu Pak Teddy pernah ngajari saya loh. Ya, K sama dengan setengah MT kuadrat. Nah, saat itulah saya berhasil. Itulah letak keberhasilan saya. Ketika anak ini mengingat saya, mengingat apa yang saya ajarkan, itulah hasil output saya itu keluar. Bukanlah nilai yang ada di raport anak-anak itu. Yes, keren banget. Jadi lebih bicara value, ya kan? Nilai itu bukan angka, tetapi betapa Pak Teddy, artinya gini, ketika kita sebagai guru diingat atas ajaran kita, itulah berarti kita bernilai, berarti kita berhasil mendidik murid itu bukan dari angkanya, tetapi dari cara dia mencermati di kesehariannya. Pak Teddy, terakhir nih Pak Teddy, kasih dong Pak sharing atau tips atau apalah lebih keren lagi kalau dengan filosofi Chinese Pak. Saya salah satu penggemar filosofi Chinese Pak. Silakan Pak Teddy. Kalau saya sih ya mungkin gini lah Bu ya, kalau kita di orang Tionghoa, satu hal yang paling penting kita itu adalah kita menghormati orang tua. Jadi mungkin saran saya kepada guru-guru, rekan-rekan guru, ataupun kepada anak-anak didik yang saat ini mungkin menonton di acara Aini Fauzia, YouTube channel Ibu Aini Fauzia ini, mereka itu harus pertama sekali diletakkan fondasi dasarnya itu adalah menghormati orang tua. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, kita sudah layak untuk mendapatkan ibaratnya kepercayaan atau boleh dikatakan ya kepercayaan dari Tuhan gitu saya katakan untuk mendidik anak-anak lainnya. Jadi sebagai seorang guru sebelum Anda mendidik anak Anda, murid-murid Anda, hormati dulu orang tua. Nah, anak didik juga seperti itu. Sebelum kalian berhasil, hormati dulu kedua orang tua Anda. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu maka jalan hidupmu itu akan mulus. Setuju. Nah, jadi kembali saya sih sebenarnya pernah saya mendengar satu cerita. Mungkin saya akan sharing di sini Bu untuk rekan kita semua guru-guru yang mungkin ada di menonton acara ini. Ya, pernah ada satu percakapan seorang anak bayi. Sebelum dia dilahirkan ke dunia dengan penciptanya, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Si anak ini berkata, Tuhan, saya nggak maulah lahir ke dunia. Lalu Tuhan mengatakan, anakku sayang, kamu harus lahir ke dunia ini. Kamu harus memenuhi misi kamu di dunia ini. Enggak Tuhan, saya nggak mau. Saya dengar di dunia ini kejam, semua kejam, serba keras. Saya ini sudah nyaman di sisi Tuhan. Untuk apa saya dilahirkan kembali? Di mana di situ kehidupan di masyarakatnya sangat keras. Lalu Tuhan berkata kepada anak ini, kepada bayi ini, nanti di dunia ini akan ada 3 orang yang dapat kamu percaya. Satu yang kamu sebut dengan ayah. Satu yang kamu sebut dengan bunda, dan satu lagi yang kamu sebut dengan guru. Ketiga orang inilah yang merupakan perpanjangan tangan saya. Ketiga orang inilah yang dapat kamu percaya di dunia ini. Jadi kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, anak itu adalah titipan. Betul. Kita sebagai seorang guru, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sebagai orang tua juga kita perpanjangan Tuhan. Anak itu adalah titipan. Bagaimanapun kita berupaya agar dia bisa menjadi yang berguna dalam masyarakat. Tidak harus sama seperti orang yang lainnya. Anak itu pintar, raih gelar, ranking dan seterusnya. Karena dia bukan trofi yang bisa kita banggakan untuk rekan teman-teman kita. Tapi dia nanti yang akan ibaratnya di hari tua kita, dialah yang akan
menjaga kita, merawat kita sebagai wujud terima kasih-Nya. Yes. Sebagai wujud misinya di dunia. Jadi kepada orang tua, Bapak Ibu semua mungkin ya yang ada anaknya mungkin yang agak bandel, badung atau boleh dikatakan ya sering dilabel dengan kata bodoh. Yakinlah anak Anda tidak bodoh. Yes. Hanya belum menemukan guru yang tepat. Yes, yes. Dan guru yang tepat itu adalah kita sebagai orang tua tentunya ya. Gitu. Kita yang paling banyak menghabiskan waktu kepada mereka. Karena guru di sekolah itu ya hanya beberapa jam saja. Sedangkan dia itu lebih banyak waktunya kepada orang tua. Komunikasi dua arah antara guru dan orang tua itu merupakan yang terbaik. Nah, kalau di dalam filosofi Chinese, nah, itu yang filosofi Tiongkok itu adalah komunikasi. Itu adalah yang paling baik. Ketika komunikasi berjalan, maka semua akan lancar. Artinya, ketika orang tua itu menyerahkan anaknya ke sekolah, tetaplah memantau melalui gurunya. Komunikasilah, terus-teruslah berkomunikasi, jangan putus-putusnya. Karena guru itu adalah perpanjangan tangan, dialah yang menjadi mata Anda di sekolah. Nah, jadi kepada anak-anak juga ya, pemuda-pemuda yang mungkin anak-anak didik kita ya yang mungkin memantau acara ini ya. Saya harapkan ketika Anda dilabel dengan kata bodoh, jangan pernah menyerah. Jangan jadikan itu sebagai beban di pundak Anda. Betul. Anda itu harus yakin Anda itu spesial. Karena Anda belum menemukan apa yang menjadi misi Tuhan kepada Anda. Terus mencari, terus belajar, terus mencari pengetahuan. Dan ingat, yang paling penting adalah hormati kedua orang tua. Setuju. Itu adalah yang paling penting. Nanti dari situ akan nampak apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kebanggaan yang bisa Anda banggakan di dalam masyarakat. Itu sih pesan saya kepada anak-anak dan kepada para orang tua. Keren, thank you Pak Teddy, seriously thank you. Seru dan benar-benar maknyes banget saya menyimaknya, dan saya yakin teman-teman maknyes, khususnya adik-adik yang kalau ternyata selama ini mendapat label bodoh kek, apa kek, tadi sudah dengar cerita tentang si Sandi yang penulis seperti rumput dan ternyata dia berhasil, sudah nggak naik kelas berkali-kali, dia berhasil membuka bengkel, apalagi kalian ya adik-adik tersayang. Pak Teddy, thank you banget, serius thank you banget. Pak Teddy, you are very inspiring. Selamat menginspirasi anak didik yang Bapak temui, murid-murid dan para guru. Bapak seorang guru yang baik, sangat rendah hati. Saya suka banget dengan kerendahan hati Bapak yang tidak mau menunjukkan kehebatan seorang Pak Teddy, tapi biarlah orang yang menilai, termasuk saya dan teman-teman. Thank you. So, teman-teman, terima kasih sudah menyimak ID Talk Show. Simak sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you, sampai ketemu. Makasih Pak Teddy.